Kaum 'Ad menantang Nabi Hud untuk menyegerakan azab yang selama ini telah dia peringatkan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, Al-Ghaffar merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah zat yang maha pengampun. Sekalipun sebanyak buih di lautan dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba, selagi orang tersebut sungguh-sungguh dalam taubatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak enggan mengampuni dan menghapus dosa-dosanya. Sementara ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas. Banyak dari kita yang lupa bahwa azab Allah juga amatlah pedih. Salah satu kaum yang pernah merasakan kerasnya azab Allah adalah kaum 'Ad. Mereka adalah kabilah yang berasal dari Al-Ahqaf di negeri Yaman, yang telah dianugerahi segudang kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, kelebihan tersebut malah mereka salah gunakan untuk berbuat zalim dan syirik terhadap Allah. Untuk itu, diutuslah Nabi Hud alaihi salam supaya mereka kembali ke jalan kebenaran. Ketika itu, bencana banjir besar yang melanda bumi menjadi jawaban atas doa Nabi Nuh alaihi salam untuk kaumnya yang membangkang. Dalam surat Nuh ayat 26, dia berdoa agar semua kaumnya yang kafir lenyap tanpa tersisa di muka bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya itu. Setelah peristiwa tersebut, tidak ada satupun manusia yang tersisa kecuali Nabi Nuh, keturunannya, beserta orang-orang mukmin yang ikut bersamanya. Dari manusia yang ada tersebut, hanya ketiga putra Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Sam, Ham, dan Yafith, yang memiliki keturunan, sehingga manusia-manusia saat ini sebenarnya adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam merupakan keturunan dari Sam, putra Nabi Nuh alaihi salam. Dalam kisah para nabi oleh Imam Ibnu Katsir, salah satu riwayat menyebutkan bahwa nama Nabi Hud alaihi salam adalah Hud bin Abdullah bin Rabah bin Jarud bin 'Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam hadir sebagai nabi dan rasul setelah Nabi Nuh alaihi salam wafat. Dia diutus untuk memberi peringatan sekaligus membawa ajaran tauhid kepada kaumnya yang tidak lain adalah kaum 'Ad. Ketika Nabi Nuh alaihi salam masih hidup, seluruh penduduk bumi masih menjalankan ibadah dengan baik dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sepeninggalnya, manusia perlahan-lahan mulai meninggalkan ajaran Allah. Lebih parahnya, mereka beralih menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh kaum 'Ad. Perlu diketahui bahwasanya kaum 'Ad masih keturunan dari Sam bin Nuh. Lebih tepatnya, mereka adalah keturunan dari Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Kaum 'Ad terbagi lagi menjadi dua, yaitu kaum 'Ad generasi pertama dan kaum 'Ad generasi terakhir. Dan yang didakwahi oleh Nabi Hud alaihi salam adalah kaum 'Ad generasi pertama. Dikisahkan bahwa kaum 'Ad generasi pertama merupakan bangsa yang tinggal di sebuah daerah bernama Al-Ahqaf. Daerah tersebut berada di sebelah utara Hadramaut, antara Oman dan Yaman. Al-Ahqaf digambarkan sebagai hamparan gurun pasir yang diliputi oleh gunung-gunung pasir. Menempati ibu kota yang bernama Iram. Kebanyakan dari kabilah kaum 'Ad tinggal di perkemahan, namun bukan sembarang perkemahan, bahwasanya tenda-tenda yang ada itu berukuran besar serta disokong tiang-tiang yang kuat dan tinggi. Kemah yang berukuran besar tersebut sebanding dengan ukuran tubuh mereka yang tak kalah besar. Menurut Wahab bin Munabbih, bahwa seorang laki-laki kaum 'Ad tingginya bisa mencapai sekitar 45 meter,
sedangkan yang paling pendek berukuran 27 meter. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 50 yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Seperti yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi kaum Nabi Hud alaihissalam dengan fisik yang luar biasa. Mereka memiliki tubuh yang tinggi, besar, lagi kuat. Dengan tubuh tersebut, tentu sangat mudah bagi mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Bukan hanya unggul dalam hal jasmani saja, kaum Ad juga dikaruniai berbagai macam keterampilan. Hal tersebut lantas membuat peradaban mereka lebih maju daripada bangsa lainnya. Dijelaskan juga bahwa kaum Nabi Hud alaihissalam pandai dalam berbagai bidang. Yang pertama, di bidang pertanian, kaum Ad mampu mengubah tanah tandus menjadi lahan yang subur yang menunjang kegiatan bercocok tanam. Yang kedua, mereka mampu memelihara hewan ternak dengan baik sehingga mendatangkan hasil peternakan yang memuaskan. Dan yang ketiga, kaum Ad termasuk arsitek yang andal. Dengan fisik yang dimiliki, mereka mampu mendirikan bangunan-bangunan tinggi dan kokoh yang belum pernah sama sekali dibuat oleh orang lain. Hal ini seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Bangunan tersebut bukanlah sebatas gedung-gedung yang kokoh semata. Kaum Ad juga menjadikannya sebagai benteng untuk mengintai dan menahan serangan musuh. Bahkan diriwayatkan juga bahwa mereka memiliki kebiasaan mengukir di batu dan tebing-tebing gunung. Selain ketiga bidang tadi, kaum Nabi Hud alaihissalam juga pandai dalam hal siasat perang. Mereka dapat membuat musuh menyerah bahkan sebelum perang dimulai. Pastinya, kehidupan yang penuh kenikmatan tersebut semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat tinggal mereka yang dipenuhi kekayaan alam berupa air mengalir dan tanam-tanaman sejatinya merupakan pemberian dari Allah. Akan tetapi, itu semua malah membuat mereka menjadi sombong dan terlena. Dengan semua kenikmatan yang telah dilimpahkan, kaum Ad malah bersikap angkuh. Dalam surat Fussilat ayat 15, dengan sombongnya mereka mengatakan, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Kesombongan tersebut menuntun mereka berbuat zalim kepada manusia lainnya. Bahkan kaum Ad kerap menyiksa dan memperlakukan musuh yang tak berdaya secara tidak manusiawi. Lebih parahnya lagi, kaum Nabi Hud alaihissalam ini juga berbuat syirik. Mereka menciptakan 3 berhala yang diberi nama Sada, Thamud, dan Hara. Ada pula yang menyebutkan bahwa Samad, Samud, dan Huran. Kepada patung-patung tersebut, mereka melakukan penyembahan sehingga menjadikan mereka sebagai penyembah berhala pertama dari suku Arab yang datang setelah musnahnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun telah diduakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak langsung menimpakan azab kepada kaum Ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kabilah ini untuk bertaubat dengan mengirimkan seorang utusan yang berasal dari golongan mereka sendiri, yakni Nabi Hud alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Nabi Hud alaihissalam diutus ketika berusia 40 tahun. Tugas Nabi Hud alaihissalam adalah mengajak kaumnya kembali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi berbuat zalim kepada sesama. Bukan hanya itu, beliau juga mengingatkan agar kaumnya menyadari bahwa semua kenikmatan dunia yang telah mereka rasakan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan tersebut seperti yang terkandung di dalam surat Asy-Syu'ara, bahwa Nabi Hud alaihissalam menyeru kepada kaumnya,
Apakah kamu mendirikan bahwa tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang yang kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak, dan kebun-kebun, dan mata air. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Akan tetapi, sifat sombong seolah telah menutup pintu hati kaum 'Ad dari menerima cahaya kebenaran. Meskipun begitu, Nabi Hud alaihi salam tidak pantang menyerah dan terus berusaha untuk menyelamatkan kaumnya dari pembangkangan. Perjuangan dakwah Nabi Hud alaihi salam untuk kaumnya tidak terbilang mudah. Dirinya seolah menghadapi manusia-manusia berhati batu yang enggan untuk meninggalkan perbuatan menyimpang mereka. Pada awalnya, dakwah Nabi Hud alaihi salam mendapat respon berupa penolakan biasa. Akan tetapi, lama-kelamaan, kaum Nabi Hud alaihi salam mulai menunjukkan sikap keras yang dibarengi argumen penolakan. Mereka berdalih jika praktik menyembah berhala yang dilakukan merupakan adat turun-temurun dari nenek moyang sehingga harus dilestarikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara yang artinya, mereka kaum 'Ad menjawab, adalah sama saja bagi kami apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Tak jarang pula mereka memperolok Nabi Hud alaihi salam. Para pemuka agama kaum 'Ad mengejek Nabi Hud alaihi salam yang hanyalah manusia biasa seperti mereka. Pemuka-pemuka kafir tersebut menyebut kaum 'Ad yang ingin menaati Nabi Hud alaihi salam sebagai orang-orang yang merugi. Mereka juga mengatakan bahwa Nabi Hud adalah seorang pembohong dan perihal hari kebangkitan yang dia sampaikan hanyalah dusta belaka. Sungguh disayangkan perlakuan kaum 'Ad kepada Nabi Hud alaihi salam. Padahal dia berdakwah bukan untuk meminta imbalan sepeser pun dari kaumnya, melainkan semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mengajak mereka menuju kebenaran. Dalam penatnya, Nabi Hud alaihi salam hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dalam surat Al-Mu'minun, yang artinya, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Namun, seolah sebutan pedusta belum cukup bagi Nabi Hud alaihi salam, dirinya malah dikatakan sebagai seorang yang sakit jiwa. Kaum 'Ad berdalih jika dakwah yang dikerjakan Nabi Hud alaihi salam telah menyulut murka ketiga berhala yang mereka sembah. Akibatnya, menurut mereka patung-patung tersebut telah menimpakan penyakit gila pada Nabi Hud alaihi salam. Mendengar itu, Nabi Hud alaihi salam lantas memberi jawaban seperti yang tercantum di dalam surat Hud ayat 54-57 yang artinya, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selain Allah. Sebab itu, jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sekalipun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Ucapan Nabi Hud alaihi salam sama sekali tak dihiraukan. Lebih parahnya lagi, kaum 'Ad menantang Nabi Hud untuk menyegerakan azab
yang selama ini telah Dia peringatkan kepada mereka. Dalam surat Al-A'raf ayat 70, mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Bahkan setelah semua perilaku durhaka yang telah ditunjukkan kaum Nabi Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menahan azabnya yang pedih. Dia hanya menarik sebagian nikmat yang telah diberikan kepada mereka, yakni nikmat air. Diriwayatkan bahwa terjadi kekeringan selama kurang lebih 7 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, hujan sama sekali tidak pernah turun. Alhasil, lahan-lahan yang awalnya subur menjadi kering kerontang. Hewan-hewan ternak yang mereka pelihara semuanya mati kehausan. Bahkan tak sedikit pula anak-anak dan orang-orang tua dari kabilah ini yang tidak mampu bertahan hingga akhirnya meninggal dunia. Lantas kaum 'Ad pun bertanya-tanya, mengapa bisa terjadi kekeringan? Nabi Hud memberitahu bahwa itu terjadi karena mereka telah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Dia kemudian kembali mengajak kaumnya untuk bertaubat selagi masih ada kesempatan. Namun lagi-lagi mereka menolak dan semakin menantang Nabi Hud alaihi salam. Maka habislah masa penangguhan bagi kaum 'Ad. Hingga suatu hari, gumpalan awan hitam tampak di langit. Tentu itu membuat kaum 'Ad gembira karena setelah kemarau yang panjang, akhirnya turunlah hujan yang akan membawa kembali kehidupan di tanah mereka. Namun, sedikit mereka ketahui bahwa awan-awan hitam tersebut sebenarnya adalah azab yang telah mereka minta. Bersamaan dengan awan hitam itu, berhembuslah angin yang dingin. Semakin lama, tiupannya semakin kencang. Begitu kencang hingga mampu meluluh lantahkan perkemahan mereka. Mereka mencoba bersembunyi di dalam tenda dan bangunan-bangunan kokoh yang mereka buat. Namun sayang, itu tiada gunanya. Tubuh mereka yang raksasa sama sekali tiada tandingan dengan kekuatan Allah. Bahkan berhala-berhala yang mereka kira akan menjadi penolong malah hancur akibat angin tersebut. Mereka binasa dengan perbuatan mereka sendiri, sedangkan Nabi Hud alaihi salam dan orang-orang yang beriman yang bersamanya mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diselamatkannya dari bencana yang begitu menghancurkan tersebut. Dari kisah Nabi Hud alaihi salam tadi, bisa kita lihat betapa kerasnya azab Allah bagi orang-orang yang membangkang. Jangan sampai kita berakhir seperti kaum 'Ad, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.